Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang berbahagia masih di kuliah teknologi dalam pembahasan mengenai keamanan informasi. Kita akan membahas mengenai sebuah topik yang melanjutkan dari topik kita sebelumnya ketika kita di video yang sebelumnya membahas mengenai bagaimana keamanan informasi menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Kemudian langkah-langkah kerja, kemudian kita juga sudah membahas tentang cyber security, domain map, dan seterusnya. Hari ini kita akan coba melihat bagaimana ketika sebuah organisasi sudah well established, dia sudah berdiri, sudah exist gitu. Bagaimana kemudian kita dapat melakukan penilaian apakah informasi yang dimiliki oleh organisasi itu sudah ditempatkan sedemikian rupa sehingga sudah sesuai dengan hak dan kewajiban informasi untuk diamankan, untuk dapat diakses dan lain sebagainya. Para sahabat sekalian yang berbahagia, kita akan berbicara mengenai konteks audit. Bagaimana kemudian kita melakukan langkah-langkah kerja, penilaian, observasi, reporting, dan tentunya di awal kita melakukan planning gitu ya. Yang kemudian ini semua dilakukan dalam sebuah usaha untuk menempatkan praktik-praktik pengamanan informasi sesuai dengan posisi yang seharusnya. Kita akan menengok beberapa hal nantinya dari topik ini. Yang pertama kita akan awali dari apa itu audit gitu ya. Audit adalah langkah penilaian ya. Langkah penilaian yang kemudian ada sebuah standar yang kita gunakan untuk menilai sebuah objek. Yang objek ini kemudian kita nanti akan mendefinisikan sebagai scope ya. Objeknya segede apa nih? Apakah the whole organization ataukah kemudian parsial? Yang tentunya kemudian nanti akan disesuaikan dengan skenario yang diinginkan oleh organisasi. Nah, ketika ada objek, kita memiliki objek ini yang kemudian dari objek ini kita akan coba lihat apakah sudah efektif atau tidak. Kita akan coba bandingkan dia dengan yang disebut dengan security policy atau kebijakan keamanan informasi yang dimiliki oleh organisasi. Dua hal ini menjadi mutlak diperlukan. Secara kemudian kebijakan satu organisasi akan sangat mungkin berbeda dengan organisasi yang lain yang nantinya at the end implementasi keamanan informasi sangat mungkin kemudian berbeda, sehingga kita tidak pada tempatnya menggunakan standar tempat lain untuk digunakan dalam sebuah organisasi, atau kemudian kita mencoba untuk menggunakan standar-standar yang tidak sesuai dengan kebijakan keamanan yang dimiliki gitu. Ada barangkali organisasi yang betul-betul di sana tidak diperlukan yang namanya pengamanan informasi. Sangat mungkin ya. Ada organisasi yang betul-betul ketat tentang pengamanan informasi. Berbicara mengenai CIA, di dalam video yang sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai confidentiality, integrity, dan availability. Sangat mungkin kemudian organisasi hanya ngejar availability saja tanpa kemudian berbicara konteks integrity dan confidentiality, atau kemudian diambil dua, availability dan integrity, agar kemudian informasinya dapat dipercaya misalnya. Tapi dia tidak berbicara mengenai konteks confidentiality. Open access kok semuanya, misalnya begitu. Audit perlu dilakukan dalam konteks mencoba melakukan menilai, hey kebijakanmu seperti apa, implementasi di lapangan seperti apa. Nah, kenapa kemudian audit itu penting untuk dilakukan? Kita paham bahwa hari ini kita hidup di dalam satu masa di mana layanan digital itu sedemikian banyaknya. Hampir setiap bagian kehidupan kita dibantu dengan layanan digital. Munculnya layanan-layanan digital itu yang kita akses melalui mobile phone kah, dengan laptop kah, dengan perangkat IoT lah segala macam. Kemudian kita mengalami yang disebut dengan ledakan data.
data dari sensor, data dari transaksi elektronik, data dari keputusan-keputusan yang pernah dibuat oleh organisasi itu menjadi satu bahan yang bagi organisasi dia bisa gunakan itu untuk decision making misalnya. Tetapi kemudian perlu kita ingat, dengan adanya ledakan produksi data, itu kemudian membawa implikasi kepada kita, kepada organisasi, bahwa pengamanan informasi harus juga dilakukan dengan masif dan terstruktur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, peningkatan value of data. Value of data ini tentu kemudian beragam. Ada data yang betul-betul invaluable gitu. Ada data yang betul-betul harganya luar biasa. Contoh misalnya katakanlah saya sering mengajak para sahabat sekalian untuk masuk ke salah satu contoh layanan finansial misalnya. Anda memiliki uang katakanlah misalnya 2 miliar. 2 miliar itu Anda simpan di dalam sebuah layanan finansial, bank kah apa segala macam gitu ya. Yang kemudian oleh bank catatan dari keuangan Anda itu kemudian disimpan di dalam sebuah hardware, di dalam sebuah mesin gitu ya. Yang terkadang harga dari mesin ini ketika kita bandingkan dengan value of data, harga hardware itu jauh di bawah harga data. Padahal data itu dalam bentuk digital, dalam bentuk catatan-catatan saja yang secara digital dilihat yaitu sekedar data saja, tetapi data akan memiliki value, di mana value itulah yang kemudian akan coba dilindungi dengan beragam prosedur-prosedur pengamanan data dan informasi. Nah, itu baru satu orang, 2 miliar. Bayangkan kalau di situ ada 2.000 orang dengan 2 miliar gitu. Luar biasa. Ada 4 triliun yang disimpan datanya di dalam sebuah mesin. Harganya mesin berapa? Bisa kemudian kita melakukan hitung-hitungan sederhana. Value of data inilah yang kemudian menggerakkan organisasi untuk melakukan pengamanan informasi. Nah, pengamanan informasi tidak bisa hanya sekedar di planning kemudian dilakukan. Perlu dilakukan langkah-langkah untuk menilai apakah strategi-strategi yang ditentukan itu sudah sesuai dengan ekspektasi kah, atau kemudian perlu dilakukan improvement. Kemudian resiko keamanan juga menjadi tantangan di sini. Penyalahgunaan data, kemudian kejahatan cyber dalam segala macam bentuknya, kebocoran informasi, kebocoran data, dan lain sebagainya. Ini perlu kemudian bagi sebuah organisasi melakukan audit di berbagai macam unit yang dia miliki sehingga pengamanan informasi dapat betul-betul efektif. Kemudian yang terakhir adalah bertambahnya pemangku kepentingan pada setiap proses bisnis yang berimplikasi pada perlunya edukasi mengenai keamanan informasi. Ingat bahwa pengamanan informasi itu tidak bisa satu kali jalan dan langsung selesai. Dia merupakan sebuah loop, daur, yang kemudian di dalam daur itu saya sering membayangkannya seperti infinity loop gitu ya. Infinity loop yang kemudian ada perencanaan, evaluasi, pengembangan, dan seterusnya itu. Yang kemudian di sana akan terus ada improvement, akan terus ada peningkatan sehingga termasuk salah satunya dari aktor-aktor yang nantinya akan memanfaatkan sistem, betul-betul edukasi terhadap keamanan informasi itu harus dilakukan. Ini bagian dari audit nantinya, apakah sudah dilakukan atau belum. Secara kemudian banyak orang yang tidak terliterasi digital dengan cukup sekarang menggunakan perangkat-perangkat digital. Sehingga terkadang awareness dia untuk melakukan pengamanan informasi masih relatif low gitu. Apakah itu sebuah risiko? Ya. Anda akan bisa melihat sebuah
gambaran di sini dari Fortinet, salah satu brand yang dia menangani keamanan informasi dan data. Ada di salah satu halaman webnya muncul sebuah peta yang Anda melihatnya di sini ada cahaya-cahaya yang terpancarkan, ditembakkan dari sebuah lokasi ke lokasi yang lain. Ini adalah cyber security attack. Dari source address ke destination address, sebuah organisasi dia memiliki alamat IP ya. Dia memiliki alamat IP, kemudian alamat IP itu memiliki identitas, dia dimiliki oleh organisasi tertentu, berasal dari negara tertentu, kota tertentu, alamatnya apa, dan seterusnya. Kemudian dari alamat IP itu bisa teridentifikasi apakah dia menjadi source of attack ataukah destination of attack. Sumber dari serangan atau tujuan dari serangan. Yang kemudian oleh Fortinet ini dia divisualisasikan. Di mana sih lokasi sebuah IP, di mana sih lokasi alamat IP yang menjadi destination of attack, kemudian dimunculkanlah visualisasi yang semacam ini. Ini adalah realita digital yang terjadi di kehidupan kita. Ini baru sebagian kecil saja. Saya kan kemudian ini akan terus luar biasa banyaknya dalam segala macam jenis tantangannya, yang inilah kemudian menjadi salah satu aspek kenapa audit itu perlu dilakukan. Anda bisa melihat di sini. Ada crypto miners, ada botnet, ada mobile attack, ada banking problem, ada info stealer, ada ransomware, dan segala macamnya. Ini saya potongkan dari ntsc.org. Anda bisa cek nanti report lengkapnya di tautan yang ada di bawah. Anda bisa melihat Asia Pasifik gambarannya semacam ini, Europe gambarannya semacam itu. Ya, dari sini kemudian Anda bisa melihat, this is something yang kemudian kita mesti pikirkan betul. Terlebih ketika Anda yang sedang menyimak video ini bekerja pada organisasi-organisasi yang data-data yang dioperasikan di dalamnya dia memiliki value yang tinggi. Anda bisa melihat di sini. Ketika sebuah vulnerability atau celah keamanan itu ditemukan di dalam sebuah sistem, dia akan di-report. Dia akan di-report ini berkaitan dengan sebuah aplikasi pada versi berapa, rilisnya kapan, kemudian ada celah keamanan apa, segala macam, disebutnya sebagai CVE. Nah, CVE itu kemudian direspon oleh pemilik aplikasi, dia kemudian memunculkan security patch misalnya, kemudian security patch direspon oleh customer dengan kemudian melakukan penginstalan misalnya. Nah, CVE itu terkadang tidak direspon secepat yang dibayangkan oleh klien. Terkadang klien dia atau customer dia baru mengetahui ada CVE baru, ada vulnerability baru, the next day misalnya. Sangat mungkin kemudian ketika awareness itu masih sedemikian low, dia tidak memahami di hari pertama ada vulnerability baru dari sistem yang dia gunakan, maka sangat mungkin terjadi yang disebut dengan zero day attack. Serangan, eksploitasi terhadap celah keamanan di hari yang sama di mana vulnerability ditemukan. Nah, Anda bisa melihat di sini tahun mulai 2009 sampai 2019 bagaimana prosentasenya, seberapa besar persentase dari CVE yang kemudian dieksploitasi menjadi sebuah bentuk serangan. Itu kita baru berbicara pada the next day awareness. Bayangkan kemudian ketika ada organisasi yang kemudian baru mengetahui vulnerability pada day number sekian atau months number sekian, week number sekian, pasti kemudian dia kontributif di dalam besaran angka-angka ini. Terlebih di negara-negara tertentu sangat mungkin kemudian organisasi tidak memiliki tenaga IT yang cukup kompeten sehingga ketika ada CV yang semacam ini dia tidak bisa tindak lanjuti. Menyedihkan sekali. Sehingga penting bagi kita untuk terus melihat, memberikan kapasitas yang cukup, mengembangkan strategi-strategi terkait dengan pengamanan informasi. Nah, salah satu yang kemudian banyak menjadi standar adalah ISO 27000 family. Kenapa family? Karena terdiri dari 70 plus standar, 70
something ya, 73 atau 74 gitu ya. Mulai dari 27.000 sampai 27.500 something gitu ya angkanya. Ini saya potongan halaman pertamanya saja. Anda bisa cek dia di ISO 27001 security.com. Ini Gary Hinson dia membuat rekapitulasi standar, list ya. List dari standar-standar keluarga 27.000 tadi, ISO 27.000, tahun publikasinya, judulnya, kemudian catatan-catatannya, yang kemudian dari sini relatively kemudian useful bagi kita yang belajar introduction to information security. Yang dari sini Anda bisa melihat bagaimana peran masing-masing sih. Ini dokumen saja, ya. Dokumen saja dari ISO yang Anda bisa mendapatkan full dokumennya dengan membayar sekian dolar gitu ya. Anda bisa cek nanti di situsnya ISO. Nah, dokumen itu dia berisi standar, ya, berisi standar tentang apa yang harus dilakukan ya, dalam masing-masing standar itu. Misalnya ISO 27001 ya, dia mengenai Information Security Management System misalnya. Ya, Information Security Management System apa yang kemudian harus dilakukan ya, di dalam pengelolaan keamanan informasi. Ya. Yang harus dilakukan apa saja? Langkah kerjanya seperti apa? Bagaimana penilaiannya? Apa saja step-stepnya? Reportingnya seperti apa dan seterusnya. Setiap standar dia akan berisi banyak informasi mengenai judul yang tertera di sana. Gitu. Kemudian ada Code of Practice for Information Security Control, ada Information Security Management System Implementation Guidance. Ya, masing-masing dia punya spesifikasi isi dari standar-standar tersebut yang kemudian nantinya akan ada orang-orang yang dia memiliki memiliki skill ya, memiliki skill capability ya, bukan compatibility ya, capability gitu. Capability di dalam kemudian melakukan standarisasi ISO ya, sertifikasi ISO untuk sebuah organisasi. Tergantung nanti apakah 27.000, apakah 27.002 ataukah kemudian macam-macam. Berkait dengan security dia akan ada di 27.000 something gitu. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, di dalam kemudian kita mendefinisikan level of security dari organisasi kita, tampaknya menarik bagi kita untuk kemudian merujuk ke sini gitu ya. Merujuk ke sini standarnya apa saja, kemudian yang harus dilakukan untuk improving our security seperti apa, informasi yang kemudian harus diamankan seperti apa, pengamanannya seperti apa, kita bisa kemudian hire konsultan untuk kemudian kita sertifikasi di situ. Tergantung organisasi Anda nantinya akan ambil yang mana gitu ya. Nah, kita hari ini akan fokus kepada audit gitu. Bagaimana audit itu dilakukan. Ini 27.001 ini dilakukan di awal ketika organisasi Anda berdiri ya kan, atau kemudian dilakukan improvement di tengah-tengah ketika organisasi Anda berjalan. Nah, yang akan kita lakukan dalam proses audit itu melakukan penilaian nih dari standar yang ada yang sudah diimplementasikan kayak apa ini, dari policy yang ada implementasinya kayak apa nih gitu. Jadi semacam 27.000 something itu sebagai baseline dari organisasi Anda. Nah, ketika kemudian audit itu akan dilakukan, apakah kemudian setiap orang boleh melakukan audit? Ini yang menjadi catatan besar bagi kita, bahwa ada banyak aspek di dalam proses audit itu yang kita mesti cermat. Maka kemudian yang bukan berhak ya, saya tidak sedang membicarakan tentang siapa yang berhak dan tidak berhak gitu, tapi kemudian lebih kepada sejauh mana skill itu diperlukan di dalam audit gitu ya. Sehingga ketika ada seseorang certified dengan ISO katakanlah 17021, dia seorang auditor, dia memiliki satu skill yang mumpuni untuk kemudian conducting the audits. The certification body shall have processes to ensure that personnel have appropriate knowledge. Ini yang penting. And appropriate knowledge and skill relevant to the types of management system. Nah, tentang apa nih? Kita lagi bicara pada konteks Information Security Management System ya, ISMS gitu. Yang ISMS ini kemudian Anda bisa
bisa cek bagaimana pelaksanaan audit dan apa saja yang kemudian harus dimiliki oleh seorang auditor, salah satunya nanti di ISO 17021 ya. Salah satu yang kemudian menjadi standar, sehingga jika organisasi kita adalah katakanlah misalnya multinational company gitu ya, penting untuk kemudian melihat, menengok siapa yang kemudian kita hire untuk membantu kita melakukan audit secara internal di organisasi kita. Nah, yang kemudian certified auditor ini dia didorong untuk memiliki aspek etis ya. Yang ini salah satunya terdefinisi di dalam ISO 19011. Ada sekitar 7 ya di sini. Yang pertama integrity, kemudian fair presentation, do professional care, confidentiality, independence, evidence-based approach, dan yang terakhir ada risk-based approach. Kita akan coba lihat satu persatu gitu. ISO 19011 ini mendefinisikan langkah audit. Langkah kerjanya kayak apa sih gitu. Coba kemudian saya ambil salah satu bagiannya, ini tentang bagaimana sih etik seorang auditor dalam kemudian auditing sebuah organisasi gitu. Yang pertama adalah integrity. Integrity ini adalah bahwa kita atau auditor di sana menunjukkan bahwa kita orang yang berintegritas, kita seorang profesional yang di-hire dengan profesionalism gitu ya. Yang kemudian dengan integrity itu kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Artinya rekomendasi-rekomendasi yang nantinya kita munculkan sebagai bagian dari audit ini kemudian dapat ditindaklanjuti oleh organisasi dengan tepat. Kita menunjukkan bahwa kita memang orang yang capable gitu. Yang kedua adalah fair presentation. Di sini ada satu sifat truthful yang kemudian harus betul-betul dipegangi gitu ya. Kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah, kalau tidak sesuai bilang tidak sesuai gitu. Dan itu kita sampaikan dengan akurat based on evidence. Ya. Clear, complete, dan kemudian sesuai dengan timeline yang kemudian sudah di-set gitu. Karena terkadang pemotretan sebuah organisasi di bulan yang berbeda dengan yang kita targetkan itu akan memunculkan hasil yang berbeda tergantung dari situasi organisasi. Do professional care, having the ability to make reasoned judgment in all audit situation. Apa sih yang kemudian menjadi sebuah interpretasi dari adanya data-data yang muncul di hadapan seorang auditor? Gimana nih? Apakah kemudian ini kita katakan baik-baik saja padahal tidak? Ataukah kemudian ya ini semua problematik padahal baik-baik saja gitu? Ini yang kemudian akan ada hubungannya dengan integritas kita sebagai seorang yang melakukan audit terhadap information security. Yang kemudian berikutnya adalah confidentiality, tentang bagaimana kita menghandle informasi itu dengan tepat gitu ya. Kalau informasi itu open ya biarkan dia open. Kalau informasi itu confidential, maka kemudian harus ada yang disebut dengan apa itu istilahnya, sebuah agreement untuk tidak membuka informasi kepada pihak lain gitu ya. Ini confidentiality ya. Yang kemudian sebagai seorang auditor yang berintegritas, ini adalah sesuatu yang penting untuk kita pahami bahwa dalam kita meletakkan data tidak sembarangan disimpan di thumb drive dan segala macamnya, external hard drive ya. Yang itu akan beresiko bahwa kemudian nanti alat kerja kita tercecer, hilang di mana dan seterusnya. Itu akan menjadi problem yang luar biasa besar. Independence. Every effort should be made to remove bias and encourage objectivity. Ini penting. Artinya kita harus menjadi orang yang di luar sistem. Melakukan penilaian dari dalam sistem itu something yang bias gitu ya. Sesuatu yang bias, sesuatu yang kemudian nanti akan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan. Maka melakukan penilaian itu harus dilakukan di luar sistem sehingga tidak ada kepentingan yang kemudian bermain di dalam penilaian. Evidence-based approach based on samples of information available. Ketika observasi, ketika assessment, pastikan kemudian dokumentasi itu cukup.
Kemudian risk-based approach to ensure the audit are focused on matters that are significant for the audit client, terutama berkait dengan scope-nya. Nah, 19011 ISO ada beberapa step ya. Ada beberapa step yang namanya kita perlu pahami. Yang pertama ada plan. Kita melakukan perencanaan apa yang akan dilakukan ketika proses audit ya. Mulai dari pembuatan program audit ini perencanaannya seperti apa sih, yang kita lakukan apa sih, tujuannya apa sih, dan seterusnya. Nah, ini dilakukan planning di awal, scope-nya seberapa besar, kemudian yang out of scope itu definisinya kayak apa, dan seterusnya. Itu di-set di awal. Risk-nya kayak apa, opportunity-nya kayak apa, kemudian setelah dokumen audit program oke, maka berikutnya adalah do gitu ya, mengimplementasikan audit program, perencanaan audit tadi ke lapangan. Nah, di dalam proses memulai sebuah proses audit ya, kita mesti kemudian berada di dalam state bukan curiousness ya, tetapi kemudian kita akan following planning yang sudah terdefinisikan di dalam audit program. Ya, di dalam audit program itu apa saja stepnya, kita melakukan audit di scope yang seperti apa, kemudian urutan kerjanya dari siapa ke siapa gitu ya, yang kemudian kita merencanakan membuat penjadwalan kapan ketemu dengan siapa ya, apakah interview ataukah kemudian menggali dokumen, apakah kemudian nanti melakukan penetration attack ke sebuah sistem misalnya, itu diperlukan ya. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas audit itu kemudian dilakukan sampai seluruh scope of audit selesai dilakukan. Ketika sudah selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan checking apakah semua aspek-aspek yang perlu dilakukan di dalam audit sesuai dengan skenario tadi sudah dilakukan semuanya, apakah perlu adanya perbaikan-perbaikan, apakah perlu adanya pengecekan-pengecekan. Ini dilakukan yang kemudian pada akhirnya kita akan sampai kepada reporting dan tindak lanjut. Sangat mungkin kemudian di dalam berjalannya audit organisasi di saat yang sama juga langsung menindaklanjuti. Nah, di dalam proses audit teknologi informasi atau audit keamanan informasi gitu ya, ada beberapa step yang tadi di dalam bagan yang sebelumnya sudah sedikit kita singgung ya. Ada perencanaan, kemudian ada observasi dan assessment, dan ada pelaporan atau follow up. Nah, di dalam fase perencanaan ada sebuah dokumen yang menarik dari Barzilai tahun 2019. An audit program is a set of documents that specifies the first one, the objective of the auditing process. Para sahabat sekalian yang berbahagia, tahap awal kita menyusun skenario kan. Kita menyusun skenario tentang apa yang akan dilakukan. Menyusun apa yang akan dilakukan itu semuanya akan kembali pada tujuan. Tujuannya apa sih? Apakah ini parsial ataukah the whole organization? Tujuannya untuk apa? Kita ingin memotret apa dan seterusnya. Objektif itu adalah sesuatu yang penting. Nah, kemudian kita akan kemudian berpikir ya, result yang kita harapkan itu akan seperti apa? Ya, result yang akan kita harapkan seperti apa? Yang kemudian dari definisi-definisi yang kita inginkan itu, kita akan menyusunnya dan meletakkannya. Tujuan dan expected result-nya seperti apa, baru kemudian kita mendefinisikan langkah kerjanya seperti apa. Perlu juga dilakukan identifikasi di dalamnya. Proses-proses risk management-nya seperti apa. Ya, risk assessment-nya seperti apa. Yang kemudian perlu juga didefinisikan di dalam proses audit itu bagaimana langkah kita untuk mengumpulkan informasi-informasi yang kita perlukan.
Ya, apakah kemudian perlu dilakukan training? Apakah perlu kemudian dilakukan interview? Apakah kemudian perlu kita cek hasil audit yang sebelumnya? Apakah kemudian kita perlu melakukan otomasi terhadap sistem misalnya? Ada banyak tool yang kemudian di salah satu bagian dari audit sangat mungkin kemudian digunakan automation gitu ya. Nah, kemudian at the end di dalam fase perencanaan ini juga kita mesti desain kapan kemudian reporting itu harus dilakukan dan ditujukan kepada siapa report tadi. Nah, di awal kita sudah sedikit membahas tentang bahwa proses audit itu dia comparing tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang sudah dilakukan, ya kan? Di sini kemudian dalam konteks keamanan informasi, kita mesti kembali kepada bagaimana arsitektur keamanan informasi yang dimiliki oleh organisasi. Yang dia terdefinisinya salah satunya adalah pada security policy. Ya. Nah, organisasi seperti apa nih? Jangan-jangan kemudian organisasi nggak punya security policy. Ini yang kemudian nantinya akan problematik gitu. Ya. Security policy harus definisikan. Kemudian dari security policy itu alur informasinya akan seperti apa. Ya. Kemudian siapa yang boleh mengakses informasi, siapa yang tidak boleh mengakses informasi, bagaimana identifikasi seseorang apakah dia punya hak atau tidak. Ya. Sehingga kemudian kita mesti pahami bahwa security policy itu minimal harus punya yang pertama definisi tingkat konfidensial informasi, informasi yang dia open yang mana, yang konfidensial yang mana, yang kemudian boleh di-share antar unit yang mana, yang tidak boleh di-share antar unit yang mana, yang hanya boleh dikonsum oleh manajer yang mana, dan seterusnya. Itu perlu ada definisi-definisi. Kemudian hak dan kewajiban aktornya siapa saja, dia punya hak seperti apa, kewajiban pengamanan informasinya seperti apa, handling of sensitive informasinya seperti apa gitu. Kemudian prosedur penanganan informasinya juga seperti apa. Ini penting bagi organisasi untuk kemudian memiliki itu, dan itu nantinya akan digunakan oleh auditor keamanan informasi untuk kemudian bekerja. Nah, setelah kemudian kita memiliki peta, ya, objek yang akan kita audit itu kayak apa, situasinya kayak apa, siapa dia, tujuannya apa, mesti kita set. Ya. Ada sesuatu yang menarik di sini bahwa seolah-olah ketika audit itu dilakukan kita akan killing someone gitu ya, dengan temuan-temuan yang muncul di dalam proses audit. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuan dari audit itu adalah improvement, ya, meningkatkan kapabilitas dari organisasi, meningkatkan kontrol terhadap lingkungan organisasi. Sehingga ketika contoh misalnya audit sedang dilakukan, tetapi di saat yang sama dari temuan audit yang tentu kemudian ada interview ya, ini kok begini, ini kok begitu, dan seterusnya, dari situ kemudian oh iya ya mesti dibeginikan, dan kemudian dilakukan perbaikan, nggak ada masalah tentang itu. Perbaikan dapat dilakukan. Toh kemudian ketika temuan ada, kemudian dilakukan perbaikan, auditor telah melaksanakan tugasnya dengan baik, bahwa ditemukan sesuatu, kemudian dicatat telah dilakukan perbaikan dan seterusnya. The audit was conducted to provide high assurance on the audit findings, analysis, observation, and recommendation. Ini yang kemudian penting untuk menjadi catatan kita. Ruang lingkup. Sebuah organisasi terkadang gede banget ya. Yang kalau kita bicara konteks keamanan informasi, mestinya holistik. Informasi ini dikonsum oleh siapa, produsen informasinya siapa, forwardernya siapa. Itu penting dan perlu untuk kemudian kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa proses audit adalah sebuah set of processes yang mendalam. Ya. Mendalam, masuk satu persatu ke setiap sistem, setiap aktor, karena kalau kita memiliki sebuah, katakanlah misalnya kantong air yang besar, kemudian kita tidak melihatnya secara holistik, kita hanya fokus kepada sepotong saja dari kantong air, itu sangat mungkin kebocoran air itu terjadi di balik sana gitu. Ya, sehingga mesti holistik. Air ini nanti ngalirnya dari mana ke mana. Kalau memang
ada saluran untuk mengalirkan air ke tempat yang memang seharusnya itu adalah by design, bukan sebuah kebocoran. Ini yang mesti dilihat. Nah, proses untuk mengakses seluruh bagian dari kantong air tadi, ini yang tampaknya butuh waktu. Sehingga penting bagi organisasi untuk melihat cost yang dia bisa tanggung segede apa, waktu yang dia miliki akan sebanyak apa, proses bisnis yang dilakukan assessment akan segede apa. Ini perlu kemudian menjadi catatan bagi organisasi. Sehingga scope ini penting, ruang lingkup itu penting. Holistik nggak ada masalah, tapi schedule-nya jelas gitu. Ya. Secara kemudian holistik pun dia sebenarnya adalah parsial yang di schedule, sehingga kemudian dari awal proses sampai akhir proses akan menjadi sesuatu yang holistik. Dan juga perlu didefinisikan apa-apa saja aspek yang berada di luar ruang lingkup agar langkah kerja, penetapan waktu, dan biaya tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Costly nggak? Jelas kalau tentang itu. Ya. Menetapkan langkah kerja. Ini yang penting untuk kemudian kita lihat di dalam proses pembuatan audit program. Ya. Siapa sih yang kemudian akan kita interview? Yang akan kita lakukan apa nih ketika jalan dari satu tempat ke tempat yang lain? Nah, ini bukan hanya tentang sebuah sistem informasi ini sudah well design atau belum, tidak sekedar itu saja, tapi sampai kepada informasi ini dikonsum dengan benar apa enggak. Jadi lebih holistik lagi, tidak sampai kepada output saja, tapi kemudian berkembang ke outcome. Dan yang terakhir adalah kemudian metodologinya di dalam kita melakukan penilaiannya seperti apa. Ya. Kemudian setelah planning sudah dibuat, yang berikutnya adalah eksekusi di lapangan, pembuatan dokumentasi, dilihat dengan detail setiap proses yang ada, dilihat dengan detail aplikasi-aplikasi yang ada, potensi-potensi kebocoran informasinya seperti apa, dilakukan risk assessment di sana. Ini ada risiko nih, begini, yang kemudian itu akan menjadi dokumen-dokumen bukti dan temuan. Dari bukti dan temuan itu kemudian nanti di report ini ada temuan semacam ini, rekomendasinya apa. Yang penting. Nah, para sahabat sekalian berbahagia, ini ada satu organisasi namanya WSFI di Kanada yang dia punya dokumen yang open yang kita bisa lihat reportingnya seperti apa. Ada beberapa unit di sana. Apa sih yang kemudian harus menjadi catatan kita di dalam proses audit itu? Di unit yang pertama, seperti apa sih yang mesti kita lihat? Unit yang kedua seperti apa sih? Unit yang ketiga seperti apa sih? Yang kemudian mesti kita lihat, oh role dan responsibility misalnya salah satunya. Role-nya seperti apa? Ada berapa aktor di sana? Perannya masing-masing apa? Responsibility masing-masing apa? Perlu kemudian itu dicek satu persatu, dilihat, sehingga kemudian semuanya akan muncul sebagai sebuah gambaran besar. Ini risiko yang memungkinkan untuk muncul apa ya? Kalau Anda belajar tentang standar NIST misalnya, kemarin di Cyber Security Domain Map salah satunya adalah standar dan framework. Salah satu item di situ adalah NIST, coba deh dicek. Ya. Dia berdasarkan risk management. Bisa Anda pelajari, Anda bisa cek dan nanti bisa di-compare ke dokumen kita. Yang terakhir adalah pemberian rekomendasi. Rekomendasi diberikan kepada stakeholder yang berkepentingan tentang itu, bisa kemudian staff, bisa kemudian nanti CEO-nya, ya, yang itu semua kemudian rekomendasinya akan merujuk yang pertama adalah ke internal policy, security policy-nya seperti apa, compliance-nya seperti apa, dan yang kedua adalah international standard. Dan kemudian ada laporan yang dengan laporan itu nanti ditindaklanjuti. Organisasi tidak akan mendapatkan benefit yang ekstensif ketika kemudian report yang semacam ini tidak ditindaklanjuti. Sehingga penting bagi organisasi untuk juga memiliki orang-orang yang bertugas untuk melakukan assessment semacam ini, atau kemudian menindaklanjuti dari proses assessment yang ada, atau kemudian meng-hire third party. Yang dari situ kemudian perbaikan dilakukan. Costly enggak? Jelas. Jelas itu. Yang artinya itu bukanlah sebuah pilihan aku ambil atau enggak aku ambil. Ketika Anda memiliki value of data yang kemudian tinggi, penting bagi Anda untuk melakukan ini semua agar klien Anda bisa trust kepada Anda. Integritas sistem Anda
betul-betul bisa terjaga dan Anda menjadi penyedia sistem yang terpercaya. Para sahabat sekalian, terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.